Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang tokoh fenomenal kita, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dia adalah Gubernur Jawa Barat yang sekarang ini sedang menjadi bintang ya, kita lihat. Bersama kita ada Dr. Nur Rohim Yunus ya, seorang pemimpin pesantren di Bogor, yaitu apa nama pesantrennya, Ustaz? Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia Parung Bogor. Nah, ini pesantren beliau ini adalah pesantren yang betul-betul menjadi kiblat ya, atau menjadi sebuah percontohan di Kabupaten Bogor. Tapi Pak Dr. Nur Rohim ya, Pak Kiai ini, kita panggil Pak Kiai aja Pak ya. Iya. Pak Kiai. Jadi Kiai sebenarnya. Ya sudah Kiai lah. Tapi kalau kita lihat Pak Dr. Nur Rohim ya, ini KDM ini kan seolah-olah ya ada satu fenomena ya. Dulu Anies ya, Anies itu bisa menarik simpati ya, perhatian orang dari Jakarta ya, kemajuannya kemudian menjadi bintang. Sekarang ini terjadi pergeseran Pak G. Kita lihat, yaitu pergeserannya bukan lagi Jakarta sebagai sentral perhatian, tetapi Jawa Barat. Kang Deddy mengalihkan perhatian itu ke Jawa Barat. Nah, bisa kira-kira Pak Kiai Dr. Nur Rohim memberikan testimoni ya sebagai warga Jabar ini loh. Jadi kita minta pemirsa, ini adalah suara dari orang Jawa Barat. Apa yang Pak Dr. Nur Rohim lihat terkait dengan fenomena kepemimpinan Kang Deddy? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Abdul Halim. Ya. Jadi saya memandang sebagai warga Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor Parung, kita melihat ada hal positif aura yang diberikan oleh Kang Deddy ini, khususnya dalam hal kebijakan-kebijakan politik beliaunya. Dan saya melihat kebijakan beliau ini sangat visioner gitu Prof. Jadi sangat visioner, bisa memberikan aura positif bagi pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Contohnya misalnya, beliau dengan turun langsung di lapangan itu membuat para kepala daerah di kabupaten-kabupaten dan kota di Jawa Barat itu juga ikut merasa punya panggilan jiwa untuk turut serta nimbrung kepada masyarakat dan membangun daerah bersama masyarakat. Itu Prof. Jadi apa yang membedakan? Kalau kita lihat kan misalnya Jokowi dulu ya turun, kemudian banyak juga gubernur-gubernur saya pikir yang turun. Ya. Apa yang menurut Pak Kiai Nur Rohim ya yang membuat KDM ini plus atau sesuatu yang uniqueness? Ya, uniqueness apa kira-kira? Jadi begini, jadi kalau biasanya kalangan birokrat itu cenderungnya hanya menjalankan rutinitas di meja-meja. Sedangkan beliaunya menjalankan rutinitasnya adalah dengan merakyat gitu, Prof. Yeah. Jokowi mungkin bisa menjadi satu contoh yang kemudian menjadi ketika beliau sudah selesai menjabat sebagai presiden, kemudian sekarang ada figur yang mirip dengan Jokowi yang merakyat ke bawah begitu ya, itu Kang Deddy ini. Ya, jadi yang uniknya menurut saya itu ketika beliaunya mendengarkan jeritan rakyat langsung. Contohnya banjir yang ada di Kabupaten Bekasi kemarin, termasuk Kota Bekasi kemarin. Jadi Kang Deddy tahu bahwasanya ini perlu revitalisasi sungai, gitu. Sehingga kemudian berdampak pada pembongkaran tempat wisata di puncak di Kabupaten Bogor. Jadi kalau misalnya kebijakan ini hanya ditangani oleh Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi saja, itu tidak mungkin karena dia langsung ke muaranya. Jadi karena dan kekuasaan sebagai kepala daerah provinsi, maka dia bisa membuat kebijakan yang kemudian langsung turun kepada kepala daerah, Kabupaten Bogor dan juga kepada Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Baik Pak Kiai, gitu. Kalau kita lihat kan nih, kalau dilihat dipresentasikan. Ini kan Kang Deddy ini, kita sebut aja KDM ini, lebih banyak mungkin 80% itu ada di lapangan. Jadi ada pengamat dari salah satu universitas kita, Dr. Nisrina ya, dia mengatakan bahwa Kang Deddy ini
eh, dikhawatirkan sibuk di lapangan, tetapi birokrasi ya sistem pemerintahan ini nggak jalan. Oh, Ini bagaimana kira-kira Pak? Nah, saya malah menilai sebaliknya. Nah. Jadi Kang Deddy ini malah dengan dalam sistem birokrasinya dia membuat alur yang berbeda, yang sebenarnya memang itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah. Jadi beliau pun bahkan membuat kantor-kantor, misalnya kantor gubernur berkantor di Cirebon, gubernur berkantor di Kabupaten Bogor, gubernur berkantor di Ciamis atau di beberapa daerah lainnya, sehingga daerah-daerah itu merasakan daerah-daerah di pelosok itu merasakan kalau mereka memiliki pemimpin gubernur yang mereka itu juga mendengarkan suara rakyat-rakyat Sunda. Nah, ini adalah menurut saya representasi dari Raja Sunda kita, gitu, Prof. Iya. Jadi yang kayaknya gitu. ini walaupun saya bukan orang Sunda, tokoh Sunda yang menjelma dalam percaturan politik nasional ya. Karena ini kalau kita lihat, Kang Deddy ini kan bukan hanya milik Jawa Barat sekarang, justru kita lihat sekarang menjadi kiblat model gubernur-gubernur lain. Pemimpin. Nah, kalau selama ini Pak Kiai ya kita lihat ya bagaimana masyarakat yang datang ke pemerintah, ke penguasa. Tetapi ini Kang Deddy coba membalik pola kepemimpinan itu, dia yang mengejar masyarakat. Betul. Nah, ini sesuatu yang bagaimana menurut Pak Kiai ya, melihat apakah dalam agama itu penguasa yang turun atau rakyat yang datang? Ya, jadi begini, saya tuh melihat bahwasanya Kang Deddy itu menjemput bola, menjemput bola di lapangan, tidak menunggu bola di gawang gitu. Jadi kalaupun diibaratkan dengan kepemimpinan Islam, ini mirip dengan kepemimpinannya Umar bin Khattab. Gitu. Nah, itu bagaimana itu? Jadi ini Umar bin Khattabnya Sunda ini. Nah, dan bahkan tadi Prof, saya ketika perbilang kepemimpinan nasional, perlu kayaknya kita juga membuat suatu model baru kepemimpinan nasional, tidak hanya dipimpin oleh orang-orang Jawa, tapi juga suatu saat dipimpin oleh orang Sunda. Atau mungkin nanti suatu saat dipimpin oleh orang Sumatera. Gitu. Jadi Pak Kiai ingin mengatakan tanpa maksud melebih-lebihkan ya. Iya, tidak melebihkan. Jadi Umar bin Khattab lahir dari Sunda. Wah, ini luar biasa saya pikir ini. Ini satu jadi pemirsa, saya pikir Pak Kiai ini melihat mungkin ini adalah sebenarnya dari segi keteladanan ya. Jadi Kang Deddy menurut Pak Kiai berarti mencoba menginternalisasi dan meneladani keteladanan dari Umar bin Khattab dalam memimpin. Ada contoh nggak kira-kira? Contoh beliau itu misalnya saya ikuti YouTube beliau, Kang Deddy ini. Jadi ketika beliaunya ke masyarakat terpencil di tengah hutan begitu, hanya ada seorang ibu-ibu mengembala kambing, istri dari seorang ustadz kampung begitu. Dan beliau bisa tahu gitu dan akhirnya dengan berpura-pura tidak menjadi pejabat atau sebagai gubernur bisa kemudian mendengarkan keluh kesah daripada seorang ibu-ibu tua tadi. Itu luar biasa sekali. Saya teringat dengan bagaimana Umar bin Khattab ketika datang ke suatu tempat rumah, ada seorang ibu-ibu kelaparan masak air, dan ketika itu Umar bin Khattab kemudian bertanya dan kemudian akhirnya dia sendiri yang bawakan beras kepada ibu yang masak air tadi karena kelaparan gitu, Prof. Dan ini mirip menurut saya, walaupun dalam konteksnya beliau adalah seorang Sunda bukan orang Arab gitu, Prof. Jadi kalau menurut saya berbicara tidak kepentingan, Prof, karena pesantren kita pun belum terjamah oleh beliau gitu di pesantren Parung, bahkan Prof, tapi insya Allah nanti kita berharap sebenarnya pertanyaan berikutnya gini Pak Kiai ya, kita berharap juga nanti gerakan-gerakan yang mencontoh Umar bin Khattab atau sahabat-sahabat lain, ulama lain ini, ya ini saya pikir sebuah refleksi dari KDM Kang Deddy ini yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya pemimpin Muslim, pemimpin semua umat juga. Jadi tidak tepat juga berarti kalau ada orang mengatakan Kang Deddy ini adalah anti-Islam, kan gitu ya.
apalagi justru deislamisasi. Beliau sangat Islami, Prof, menurut saya. Karena yang Islam yang sebenarnya itu adalah Islam yang bisa mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya formalistis di masjid, tidak hanya formalistis dalam hal ubudiyah saja, tapi dia bisa menerapkan bagaimana muamalahnya, ma'anasnya itu, Prof. Dan beliau menurut saya juga bagus karena ketika ada hal misalnya pembangunan pesantren yang hibahnya itu dominannya hanya pesantren besar, beliau bisa kemudian melakukan semacam penataan ulang. Jadi proporsionalitas kita, proporsionalitasnya gitu. Kalau kita ke pesantren kecil gitu di Parung yang mungkin tidak banyak terjamah oleh beliau tapi kan atau Kapemda. Pendirinya itu kan tokoh ulama Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji. Saya pikir ini pesantren yang luar biasa juga. Nah, saya kembali bertanya Pak Kiai. Nah, idealnya seorang pemimpin itu, saya ulangi lagi, idealnya seorang pemimpin itu mendatangi rakyat atau didatangi rakyat? Ya, idealnya adalah seorang pemimpin itu harus mendatangi rakyatnya. Tadi seperti menjemput bola tadi. Cuma memang kapasitas beliau adalah hanya satu orang. Mungkin kalau perlu diduplikat pemimpin itu seperti Kang Deddy ini. Jadi satu taruh di di Kabupaten Bogor, satu di Cirebon. Jadi artinya di setiap kabupaten harus ada model-model gitu. Model beliau. Atau orang yang mencontoh lah ya. Tapi alhamdulillah sepertinya sudah menginspirasi, Prof. Karena di Bogor itu saya lihat Kang Rudi itu Bupati Bogor sudah bisa melakukan revitalisasi juga di beberapa pasar-pasar, jalanan, bangunan-bangunan, dan saya yakin ini karena inspirasi dari Kang Deddy, Prof. Nah, terakhir, Pak Kiai, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau lingkup yang ada di Jawa Barat sekarang untuk memperkuat gerak langkah daripada KDM ini? Kalau menurut saya mendukung beliau. Yang pertama ya sudah pasti harus mendoakan beliau untuk kesehatannya, karena dengan mobilitas beliau yang super sibuknya, kadang satu hari di kota Bekasi, besoknya ada di Cirebon, besoknya lagi ada di Ciamis, di kota Bandung, itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya mobilitas yang luar biasa, Prof, kegesitannya, dan itu butuh dengan penjagaan ekstra kesehatannya. Maka yang support yang penting itu adalah doa. Kita sebagai kalangan pesantren wajib mendoakan beliaunya supaya beliau selalu sehat. Yang kedua, kitanya harus mensupport beliau dengan misalnya mendukung. Beliau kan punya gerakan sekarang misalnya penataan ormas-ormas, ormas-ormas premanisme yang berkedok ormas. Nah, itu kan sangat bahaya sekali karena itu bisa menghambat dalam pembangunan daerah khususnya di Jawa Barat atau nasional mungkin nantinya ya. Jadi kita banyak melihat, bahkan hanya berkedok Islam juga banyak juga atas nama Islam, sehingga kemudian tanpa sadar mereka itu merusak citra Islam gitu. Padahal kita sebagai orang Islam ini harus bisa menjaga nama baik agama kita dengan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya semua orang udah tahu gitu, begitu. Dan ini Kang Deddy ini sudah dengan tanpa sadar atau tidak disadari atau kita juga telah menyadari, beliau itu sudah menjalankan hal itu semuanya, Bro. Ya. Baik, Pak Kiai. Ini cerita tentang Kang Deddy ini sebenarnya sangat, ya mungkin beberapa hari, 1 bulan gak akan habis sama sekalian. Tetapi paling tidak untuk dialog kita hari ini adalah Pak Kiai Nur Rohim Yunus menyatakan bahwa memang tindakan dan penampilan dan gerak langkah daripada KDM Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini adalah sesuatu yang sangat Islami sekali karena dia meneladani Umar bin Khattab. Semoga beliau tetap sehat dan jalan program-programnya dan di backup secara internal dari pemerintahan daerah. Demikian barangkali, dan insya Allah untuk dialog kita ke depan kita ingin tahu juga gerakannya dalam membangun dan menertibkan ormas-ormas yang nakal. Nanti ikuti pada perbincangan berikutnya. Sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, share, and comment.
dan sampai jumpa pada episode berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih.